Selawat beserta salam tak bosan-bosannya kita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, yang saya hormati Dr. Al-Furqan MAG dan semua rekan-rekan dari sesi 107 dan 108. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Al-Quran. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri dan juga rekan-rekan kelompok saya. Nama saya Atila Alfusia dengan NIM 22065003 sebagai moderator dan pemateri pertama. Dan rekan saya Aziza Sifa Marwa dengan NIM 22065004. Juga Gustia Fernando dengan NIM 22065007. Juga ada Muhammad Sabil Al-Jihad dengan NIM 22065054. Selanjutnya ada Muhammad Haikal dengan NIM 22065033 dan ada Rahmi Diana Putri dengan NIM 22060144. Ada Riri Sutapea dengan NIM 22065015. Dan yang terakhir ada Muhammad Rehan Saputra dengan NIM 22065003. Mohon maaf rekan-rekan semua, tadi ada kendala sebentar. Saya akan melanjutkan. Adapun poin-poin yang akan disampaikan oleh kelompok saya nanti yaitu ada Al-Quran menurut bahasa dan istilah, ada sejarah pemeliharaan Al-Quran, ada sifat dan fungsi Al-Quran, dan ada kewajiban Islam terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa diambil dari kata wal Quran, qiraah, ya qiraah, dan akirah, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari Al-Quran yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian, seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya.
juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Menurut Muhammad Quraisy-Shihab, Al-Quran secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca 5.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran. Bacaan sempurna lagi mulia. Share screen-nya nggak ada, Kak. Tila, PPT-nya nggak muncul, Tila. Berarti aku mulai lagi. Baik, saya ulangi. Yang pertama, Al-Quran menurut bahasa. Secara bahasa diambil dari kata wa Quran, qari'ah, yaqira, dan akhirah, yang berarti sesuatu yang dibaca. Arti ini mempunyai makna anjuran kepada umat Islam untuk membaca Al-Quran. Al-Quran juga bentuk masdar dari Al-Qur'ah yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Dikatakan demikian sebab seolah-olah Al-Quran menghimpun beberapa huruf, kata, dan kalimat secara tertib sehingga tersusun rapi dan benar. Oleh karena itu, Al-Quran harus dibaca dengan benar sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat hurufnya. Juga dipahami, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan apa yang dialami masyarakat untuk menghidupkan Al-Quran, baik secara teks, lisan, ataupun budaya. Menurut Muhammad Quraisy-Shihab, Al-Quran secara harfiah seperti bacaan yang sempurna. Ia merupakan suatu nama pilihan Allah yang tepat karena tiada suatu bacaan pun sejak manusia mengenal tulis baca ilmu 1.000 tahun yang lalu yang dapat menandingi Al-Quran, bacaan sempurna lagi mulia. Dan juga Al-Quran mempunyai arti mengumpulkan dan menghimpun. Qiraah berarti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam suatu ucapan yang tersusun rapi. Quran pada mulanya seperti qiraah, yaitu masdar dari kata qiraah, qiraatan, Quranan. Seperti firman Allah surat Al-Hijrah ayat 9 yang berbunyi, Innahnu nazalna zaqra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selanjutnya, Al-Quran menurut istilah. Al-Quran menurut istilah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh malaikat Jibril dengan redaksi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang diterima oleh umat Islam dari generasi ke generasi tanpa ada perubahan. Menurut Andi Rosa, Al-Quran merupakan kodim pada makna-makna yang bersifat doktrin dan makna-makna universalnya saja. Juga tetap menilai kodim pada lafalnya. Dengan demikian, Al-Quran dinyatakan bahwasanya bersifat kalam nafsi, berada di Baitul Izzah atau Al-Sama Al-Dunia. Dan itu semua bermuatan makna muhkamat yang menjadi rujukan atau tempat kembalinya ayat-ayat mutasyabihat. Sedangkan Al-Quran diturunkan ke bumi dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Merupakan kalam lafzi
yang bermuatan kalam nafsi karena tidak mengandung ayat mutasyabihat, tetapi juga ayat atau maknanya bersifat muhkamat. Sementara menurut para ahli ushul fiqh Al-Quran secara istilah adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat atau sesuatu yang luar biasa yang melemahkan lawan. Diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, tertulis pada mushaf, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Membacanya dinilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Karakteristik Al-Quran. Al-Quran adalah firman Allah atau kalam Allah Subhanahu wa taala, bukan perkataan malaikat Jibril. Dia hanya menyampaikan wahyu dari Allah, bukan sabda dari Nabi Muhammad SAW. Beliau hanya penerima wahyu Al-Quran dari Allah dan bukan perkataan manusia biasa. Mereka hanya berkewajiban untuk mengamalkannya. Al-Quran hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab suci yang diberikan kepada para nabi sebelumnya bukan bernama Al-Quran, tetapi nama lain. Zabur adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Daud, Taurat diberikan kepada Nabi Musa, dan Injil adalah kitab yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran adalah mukjizat, maka dalam sepanjang sejarah umat manusia sejak awal turunnya sampai sekarang dan mendatang tidak seorang pun yang mampu menandingi Al-Quran, baik secara individual maupun kolektif. Sekalipun mereka ahli sastra, bahasa, dan sependek-pendeknya surat atau ayat. Diriwayatkan secara mutawatir, artinya Al-Quran diterima dan diriwayatkan oleh banyak orang yang secara logika mereka mustahil untuk berdusta. Periwayatan itu dilakukan dari masa ke masa secara berturut-turut sampai kepada kita. Membaca Al-Quran dicatat sebagai amal ibadah. Di antara sekian banyak bacaan, hanya membaca Al-Quran saja yang dianggap ibadah. Sekalipun membaca tidak tahu maknanya, apalagi jika ia mengetahui makna ayat atau surat yang dibaca dan mampu mengamalkannya. Adapun bacaan-bacaan lain tidak boleh dinilai ibadah kecuali seperti niat yang baik seperti mencari ilmu. Jadi pahala yang diperoleh membaca selain Al-Quran adalah pahala mencari ilmu, bukan substansi bacaan sebagaimana dalam Al-Quran. Baiklah, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aziza Sifa Marwa. Kepada Aziza dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sejarah pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama yaitu pemeliharaan Al-Quran periode Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran dipelihara dalam ingatan Nabi Muhammad SAW yang sangat kuat. Sebab tradisi hafalan yang telah membudaya di kalangan bangsa Arab ketika itu memungkinkan terpeliharanya Al-Quran dalam metode hafalan oleh para sahabat Nabi. Cara kedua yang dilakukan oleh Nabi yaitu dengan penulisan ayat Al-Quran ke dalam media tulis yang ada waktu itu, seperti pelepah kurma, kulit onta, dan tulang belulang. Selanjutnya, pemeliharaan Al-Quran periode Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Periode pemeliharaan kedua terjadi pada masa
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq atas saran Umar bin Khattab. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Khatib bin Sabit untuk mengumpulkan dan memeriksa kembali ayat-ayat Al-Quran yang pernah terkumpulkan. Dalam menjalankan tugasnya ini, Zaid bin Sabit dibantu tim pencatat wahyu pada masa Nabi, di antaranya Ubay bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Hasilnya terkumpul sebuah Al-Quran dalam bentuk suhuf, yaitu lembaran dari kulit dan pelepah kurma. Selanjutnya pemeliharaan Al-Quran periode Khalifah Utsman bin Affan. Sejalan dengan perluasan daerah Islam, mulai timbul perbedaan pendapat mengenai qiraah, yaitu bacaan Al-Quran. Hal ini segera ditanggapi oleh Khalifah Utsman bin Affan untuk menuliskan Al-Quran ke dalam satu mushaf. Penulis ini disesuaikan dengan tulisan aslinya, yaitu hasil pengumpulan pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Khalifah Utsman memberikan tanggung jawab penulisan Al-Quran ini kepada Zaid bin Sabit dengan dibantu Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As, dan Abdurrahman bin Al-Haris. Setelah terkumpul ke dalam satu mushaf, Utsman mengirimkan salinan Al-Quran tersebut ke beberapa kota besar, masing satu buah. Mushaf Al-Quran yang ditulis tanpa titik dan baris ini kemudian dikenal dengan sebutan Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Selanjutnya pemeliharaan Al-Quran periode Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pemeliharaan Al-Quran pada periode Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat disebut sebagai periode penyempurnaan. Karena Mushaf Utsmani tidak memakai tanda baca titik dan syakal, karena semata-mata didasarkan pada watak pembawaan orang-orang Arab yang masih murni, sehingga mereka tidak memerlukan syakal dengan harokat pemberian titik. Ketika bahasa Arab mulai mengalami kerusakan karena banyaknya percampuran dengan bahasa non-Arab, maka para penguasa merasa pentingnya ada perbaikan penulisan mushaf dengan syakal, titik, dan lain-lain yang dapat membantu pembacaan yang benar. Banyak ulama yang berpendapat bahwa orang yang pertama yang melakukan hal itu adalah Abul Aswad ad-Du'ali, peletak pertama dasar-dasar kaidah bahasa Arab atas perintah Ali bin Abi Thalib. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Azizah Sipa Marwa. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gustia Fernando. Kepada Gustia Fernando dipersilahkan. Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya untuk melanjutkan materi tentang Al-Quran. Baiklah, materi saya yaitu fungsi dari Al-Quran untuk Al-Quran itu sendiri. Nah, pertama itu adalah Al-Furqan. Al-Furqan merupakan pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Disebut demikian karena dia akan membedakan antara yang benar dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk, dan antara yang halal dan yang haram. Nama ini terdapat pada surat Al-Furqan ayat 1 dan surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya yaitu Al-Huda. Ayat ini fungsi Al-Quran selanjutnya yaitu Al-Huda, yaitu petunjuk bagi kehidupan umat, terutama umat Islam. Next. Selanjutnya yaitu Ar-Rahmah. Ar-Rahmah atau rahmat disebutkan karena Allah itu memiliki kasih sayang, sehingga keberuntungan kepada teman-teman yang membaca Al-Quran akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama ini terdapat pada surat Yunus ayat 57, surat Al-A'raf ayat 52,
dan 203 serta surat Yusuf ayat 111 dan lain sebagainya. Kemudian al-mau'izah yaitu mengajarkan dan membimbing umat dalam kehidupannya. Next. Kemudian Abusyra yaitu berita gembira bagi teman-teman yang berbuat baik, apalagi teman-teman yang membaca Al-Qur'an karena akan mendapatkan pahala beserta surganya. Nama ini banyak ditemukan pada surat Al-Baqarah ayat 97, surat An-Nahl ayat 89, kemudian ayat 102, surat Al-An'am ayat 2. Kemudian Al-Musaddiq yaitu pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya. Jadi kitab Al-Qur'an ini atau Al-Qur'an ini adalah pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya, Zabur, Injil, dan Taurat. Next. Kemudian An-Nur. Nah, kita sudah mengetahui An-Nur itu adalah cahaya. Nah, cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia. Artinya apa? Ketika kita itu membaca Al-Qur'an, ketika itu kita mempelajari tentang Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu bakalan menyinari kita, menerangi kehidupan kita. Yang dahulunya kelam bakalan diterangi oleh kita yang sering membaca Al-Qur'an. Kemudian as-sifa al-syudur atau yang disebut dengan pengobat, ya. Artinya apa? Ketika teman-teman itu dalam keadaan galau, dalam keadaan susah, dalam keadaan sakit emang ya. Galau dengan sakit itu emang seimbang gitu. Ya, kalau bagi teman-teman yang sakit hati karena diputus pacarnya, sakit hati karena ditinggal kekasihnya. Nah, salah satu jalan yang lurus bagi teman-teman untuk membaca Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu adalah pengobat dari segala mara bahaya atau maha penyakit yang ada di tubuh kita, baik di dalam ya maupun di luar. Jam 2 Next. lewat 5. Lanjut. Oke. Selanjutnya yaitu Al-Hakim. Al-Hakim itu biasanya kita kenal dengan keputusan atau kebijaksanaan. Nah, jadi Al-Qur'an itu adalah sumber untuk mencari keadilan, di mana di dalam Al-Qur'an itulah kita bisa mencari keadilan sehingga keputusan bisa kita dapat di dalam Al-Qur'an. Selanjutnya yaitu Al-Tafsil, yaitu memberikan penjelasan secara rinci sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Nah, ada juga fungsinya Al-Qur'an itu dari kedudukannya sebagai Al-Qur'an. Nah, yaitu adalah petunjuk bagi manusia. Seperti yang kita ketahui, fungsi utama sebuah kitab suci dalam agama adalah keyakinan apapun menjadi pedoman bagi penganutnya. Begitu pula Al-Qur'an menjadi pedoman bagi umat Islam. Meskipun begitu, Al-Qur'an menyatakan bahwa ia bukan hanya menjadi petunjuk bagi kaum muslim, tapi juga bagi umat Islam seluruhnya. Kemenyeluruhan misi Al-Qur'an ini tidak lepas dari kemenyeluruhan misi Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat manusia. Jadi Al-Qur'an itu bukan saja untuk petunjuk bagi umat Islam, tetapi juga untuk petunjuk bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan.
tetapi kenyataan manusia tiada mengetahui. Quran Surat Al-Saba ayat 28. Di dalam Al-Quran memang ada dua versi penyebutan Al-Quran sebagai petunjuk. Pertama yaitu petunjuk bagi seluruh manusia. Kedua itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ayat yang menyatakan hal pertama diantaranya adalah bulan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kemuliaan atau Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara hak dan yang batil. Kemudian sedangkan yang kedua yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat kedua, yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Next. Yang kedua adalah penyempurna dari kitab-kitab suci sebelumnya. Tadi rekan saya sudah menjelaskan bahwa Al-Quran ini merupakan penyempurna dari kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Nah, kita ulik lagi, yaitu tentang penyempurnaan kitab suci sebelumnya. Al-Quran ini berfungsi sebagai penyempurna kitab suci sebelumnya. Fungsi ini hadir karena Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulnya dan Nabinya. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran membawa tugas penyempurna kitab-kitab suci terdahulu. Terkait fungsi Al-Quran sebagai penyempurna kitab suci sebelumnya, ada 3 rincian tugas. Pertama, membenarkan adanya kitab-kitab suci terdahulu. Jadi kita sebagai umat Islam itu seharusnya kita meyakini dan membenarkan bahwa Allah itu menurunkan 3 kitab sebelum dari Al-Quran ini. Kedua, meluruskan hal-hal yang telah diselewengkan dari kitab-kitab suci tersebut. Kitab suci yang 3 tersebut, Zabur, Injil itu diluruskan oleh kitab suci Al-Quran. Yang ketiga, kitab yang menjadi alternatif untuk kitab-kitab suci yang pernah ada. Next. Selanjutnya itu adalah sumber pokok agama Islam. Nah, sebagaimana kita ketahui, sumber agama Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sunnah adalah sabda, tindakan yang ketetapan dari Rasulullah. Sedangkan ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh dilakukan oleh ulama mujtahid untuk menyimpulkan hukum agama dengan tetap mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada 2 bentuk ijtihad yang disepakati oleh ulama, yaitu ijma, kesepakatan umat pasca wafatnya Rasulullah, dan qiyas, itu adalah analogi. Al-Quran merupakan sumber pokok seluruh ajaran Islam. Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahwa Al-Quran adalah pokok Islam dan jiwanya. Dari Al-Quranlah diperoleh ajaran tentang keimanan, akidah, ibadah, akhlak, dan prinsip hukum serta syariat lainnya. Kemudian secara garis besar, sumber ajaran Islam dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, sumber pokok akidah. Dalam banyak ayat, Al-Quran berbicara kepada banyak kalangan termasuk mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, hari akhir atau kenabian Muhammad. Al-Quran merupakan berusaha meyakinkan mereka tentang adanya Allah yang menciptakan alam semesta beserta argumen-argumen yang bisa diterima oleh akal mereka. Yang kedua adalah sumber pokok syariah.
Selain sumber pokok akidah, Al-Quran juga menjadi sumber pokok syariah Islam. Syariah adalah sistem hukum yang mengatur amal perbuatan manusia dalam kehidupannya, baik yang terkait dengan hubungan dengan Allah maupun hubungan dengan manusia. Di dalam Al-Quran ada sekitar 500 ayat lebih yang membicarakan masalah syariat ini. Yang ketiga adalah sumber pokok akhlak. Nah, Al-Quran ini juga merupakan sumber ajaran agama Islam yang terkait dengan akhlak, baik akhlak ketuhanan, Rabbaniyah, maupun akhlak kemanusiaan, Insaniyah. Di antara akhlak ketuhanan yang diajarkan Al-Quran adalah seperti ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah semata. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ada satu lagi. Sorry. Oke. Ini adalah sifat-sifat dari Al-Quran yang umumnya sudah kita jelaskan pada materi sebelumnya. Yaitu adalah Al-Burhan, itu bukti kebenaran, dan Nur Mubin, yaitu cahaya yang sangat terang. Kemudian ada Syifa tadi adalah pengobat, ya, pengobat. Kemudian Ar-Rahmah itu adalah kasih sayang. Kemudian yang ketiga itu adalah sifat Al-Huda atau petunjuk bagi seluruh umat manusia, baik itu Islam maupun yang non-Islam. Kemudian yang keempat itu adalah sifat mau'izah atau nasihat. Jadi Al-Quran itu memberikan nasihat kepada kita. Oke, itu baiklah. Ada lagi? Ya, ada lagi. Yaitu tentang kewajiban umat muslim terhadap Al-Quran. Nah, kita sebagai umat Islam itu dituntut, ya, untuk dituntut kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membaca Al-Quran atau tilawah Quran. Kemudian menghafal Al-Quran, kemudian memahami atau mentadaburi kandungan isi dari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, dan mendakwahkan Al-Quran kepada umat manusia. Next. Nah, kesimpulan yang dapat kita pelajari dari uraian materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya beserta saya, yaitu satu, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, bukan ucapan Nabi atau manusia lainnya. Tidak ada sepatah kata pun ucapan Nabi di dalam Al-Quran. Yang kedua, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu pada tahun 611 Masehi. Kemudian yang ketiga, diturunkan melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, dikumpulkan dalam mushaf atau lembaran-lembaran yang sejak masa turunnya dihafalkan dan ditulis oleh para sahabat, kemudian dikumpulkan dalam satu mushaf yang seluruhnya berisi 6.236 ayat atau 114 surah. Kemudian yang kelima, disampaikan kepada umat Islam secara mutawatir atau terus-menerus tanpa putus. Yang keenam, bernilai ibadah bagi pembaca dan pendengarnya. Jadi orang yang mendengarkan Al-Quran, menyimak Al-Quran, itu juga mendapatkan pahala. Kemudian yang ketujuh, isinya itu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Next. Oke, terima kasih. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya Gustia Fernando. Itulah hasil presentasi dari kelompok 3 tentang Al-Quran.
Baiklah, kami akan masuk kepada sesi penambahan materi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Menambahkan materi moderator. Puasa kita. Silakan, Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, NIM 22046071 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Izin menambahkan materi. Yang pertama, secara terminologi, Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab, dipindahkan dan ditulis secara mutawatir, yaitu pasti yang tidak dapat ditandingi oleh yang menentangnya, serta menjadi ibadah dengan membacanya. Yang kedua, komponen penting pada definisi di atas. Pertama, Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad, diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, dikumpulkan dalam mushaf, disampaikan kepada umat Islam secara mutawatir, bernilai ibadah bagi pembaca, dan diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Sekian penambahan materi dari saya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Nurbaiti. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi? Izin menambahkan, moderator. Iya, silahkan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilfazah Waikwani dengan NIM 22046032 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menambahkan materi tentang karakteristik Al-Quran. Karakteristik Al-Quran menurut Yusuf Qaradawi terbagi menjadi 7, yaitu 1. Al-Quran adalah kitab ilahi. Al-Quran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lafal maupun makna, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul dan Nabi-Nya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wahyu al-jali atau wahyu yang jelas, yaitu dengan turunnya malaikat utusan Allah, Jibril alaihi salam, untuk menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang melalui jalan wahyu yang lain selain seperti ilham, pemberian inspirasi dalam jiwa, mimpi yang benar, atau cara lainnya. Yang kedua, yaitu Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Di antara karakteristik Al-Quran yang lainnya adalah ia merupakan kitab suci yang terpelihara keasliannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menjamin pemeliharaannya, serta tidak membebankan hal itu pada seorang pun. Tidak seperti yang dilakukan pada kitab suci selainnya yang hanya dipelihara oleh umat yang menerimanya. Ketiga, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi mukjizat. Di antara karakteristik Al-Quran adalah kemukjizatannya. Ia adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga bangsa Arab hanya menyebut-nyebut mukjizat itu saja, tidak yang lainnya. Meskipun dari beliau terjadi mukjizat yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahkan pemahamannya. Al-Quran adalah kitab yang memberi penjelasan dan mudah dipahami. Tidak seperti kitab filsafat yang cenderung untuk menggunakan simbol-simbol dan penjelasan yang sulit. Tidak pula seperti kitab sastra yang menggunakan perlambangan yang berlebihan dalam menyembunyikan substansi sehingga sulit dipahami. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, hukum-hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasianya dapat dipahami, serta ayat-ayatnya dapat ditadaburi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dengan jelas dan memberi penjelasan tidak samar-samar dan mudah dipahami. Kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab agama yang menyeluruh, pokok agama dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan konsep akidah Islam, tata cara ibadah, tuntutan akhlak, dan juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Keenam, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Makna Al-Quran sebagai kitab keseluruhan zaman adalah ia merupakan kitab yang abadi, bukan kitab bagi suatu masa tertentu yang kemudian habis masa berlakunya. Maksudnya, hukum-hukum Al-Quran, perintah dan larangannya tidak berlaku secara temporer dengan suatu kurun waktu tertentu, kemudian habis masanya.
Terakhir, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditujukan pada suatu bangsa, sementara tidak kepada bangsa yang lain. Tidak juga untuk hanya satu warna kulit atau suatu wilayah tertentu. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ilfa Zahwa Ihwani. Selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi? Baik, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi lagi, maka kami akan masuk ke sesi pertanyaan. Sesuai dengan pertanyaan yang telah dikirim melalui WA, maka pertanyaan yang pertama yaitu oleh Salsabila Nadia Putri dengan NIM 22329148 akan dijawab oleh Muhammad Sabil Al-Jihad. Kepada Muhammad Sabil Al-Jihad dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Salsabila Nadia Putri. Apa saja yang menjadi bukti kebenaran Al-Quran secara ilmiah sejak zaman dahulu hingga sekarang ini? Yaitu bukti kebenaran Al-Quran secara ilmiah sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah 1. Kelahiran manusia, 2. Api di dasar laut, 3. Bagian otak yang mengendalikan gerak kita, 4. Besi, 5. Garis edar tata surya, 6. Dasar lautan yang gelap, 7. Relativitas waktu, dan yang terakhir sidik jari. Sekian jawaban dari saya. Apakah Salsabila Nadia Putri menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada pemateri. Terima kasih atas jawabannya. Saya paham. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Sabil Al-Jihad. Sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Baik, jika tidak ada di antara teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, maka kami akan lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pertanyaan dari Rahmadina Sipa Ananda dengan NIM 22065335 yang akan dijawab oleh Muhammad Haikal. Kepada Muhammad Haikal dipersilahkan. Ya, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadina Sifa Ananda. Pertanyaannya, apabila sumber satu hukum terdapat pada Al-Quran dan qiyas yang saling bertentangan, maka kita harus mengambil sumber hukum dari mana? Al-Ghazali dalam Al-Mustafa mengartikan qiyas adalah mengagungkan sesuatu yang ditahu pada satu yang lain dalam menetapkan hukum atau meniadakan hukum dari keduanya. Penetapan atau peniadaan ini dilakukan karena adanya kesamaan di antara keduanya. Dalam buku Ushul Fikih jilid 1 yang ditulis oleh Amir Syarifuddin dijelaskan bahwa kasus-kasus tertentu yang hukumnya ditetapkan oleh Subhanahu wa taala sering memiliki kesamaan dengan kasus lain hukumnya tidak ditetapkan, sehingga atas kesamaan sifat tersebut maka hukum yang sudah ditetapkan dapat diberlakukan pada kasus-kasus serupa yang lain. Imam Syafi'i menyebutkan kedudukan qiyas lebih lemah daripada ijma, sehingga qiyas menduduki tempat terakhir dalam kerangka sumber hukum Islam. Dalam kitab Ar-Risalah karangannya, Imam Syafi'i mengatakan bahwa antara qiyas dan ijtihad adalah dua kata yang bermakna satu. Demikianlah jawabannya. Mati kamera gitu. Apakah Rahmadina sudah mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya dari pemateri.
materi. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Haikal. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan ketiga, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Haikal? Baik, jika tidak ada yang ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Haikal, pertanyaan selanjutnya dari Nur Rahma, dia dengan NIM 22076016 akan dijawab oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Saya Rahmi Diana Putri akan menjawab pertanyaan dari Nur Rahmadia. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran, tapi kita tidak tahu makna atau arti dari yang kita baca tersebut. Apakah sebaiknya kita membaca Al-Quran sekalian dengan artinya atau bagaimana? Membaca Al-Quran adalah kewajiban kita bagi setiap Muslim. Membaca ayat-ayat Allah, pahalanya sangat besar sekali. Tiap satu huruf yang dibaca diganjarkan satu kebaikan dan terus dilipat gandakan. Namun, banyak orang yang kadang hanya bisa membacanya saja, tapi belum mengetahui arti atau makna dari ayat-ayat Al-Quran yang telah dibacanya. Nah, untuk hukumnya, hukum membaca Al-Quran tapi tidak tahu arti atau maknanya adalah mubah atau diperbolehkan. Artinya, walaupun belum tahu arti, kita sebagai Muslim harus tetap dianjurkan untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk ibadah tarbiyah atau pembelajaran kita kepada Al-Quran. Tetapi, jika kita menginginkan manfaat yang lebih, tidak sekedar hanya mendapatkan pahala untuk membaca Al-Quran saja tanpa tahu artinya, kita harus berusaha untuk memahami makna dan arti dari ayat yang kita baca tersebut. Jika kita sudah mulai terbiasa membaca Al-Quran dan sudah istiqomah dalam membaca Al-Quran, maka kita perlu meningkatkan level ibadah kita menjadi tidak hanya sekedar membaca, tetapi kita harus memahami arti dan makna dari yang kita baca tersebut. Sekian dari saya. Apakah Nur Rahmadia puas dengan jawaban yang saya berikan? Baik, terima kasih. Saya merasa puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Rahmi Diana Putri. Sebelum lanjut ke pertanyaan keempat, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Rahmi Diana Putri? Jika tidak ada, maka saya akan melanjutkan untuk pertanyaan keempat dari Zilan Zalita dengan NIM 22046070 yang akan dijawab oleh Riris Hutapea. Kepada Riris Hutapea dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Dan pertanyaannya dari Zilan Zalita dengan NIM 22046070 yang pertanyaannya, apa saja keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab suci lainnya dan bagaimana pendapat Anda tentang pihak-pihak yang melakukan pemalsuan terhadap Al-Quran dan apa tindakan yang seharusnya Anda lakukan selaku mahasiswa Muslim? Saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu keunggulan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Yang pertama, Al-Quran terjaga kemurniannya. Keistimewaan Al-Quran yakni sejak diturunkan hingga akhir zaman kelak, kemurniannya dan keautentikan Al-Quran akan senantiasa terjaga. Hal ini karena kemukjizatan yang terkandung di dalam Al-Quran, baik dari aspek bahasa dan uslubnya maupun dari aspek isi kandungannya, yang memang terbukti tak satu pun manusia yang dapat meniru atau mendatang semisalnya. Dua, yaitu pemberi syafaat. Keistimewaan Al-Quran yang berikutnya adalah kitab suci yang akan menjadi penolong di akhirat. Al-Quran akan memintakan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang selalu membacanya. Yang ketiga yaitu Al-Quran membawa kebenaran. Keistimewaan Al-Quran lainnya yakni memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat di kitab-kitab suci.
di Taurat, Zabur, Injil, juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa kitab. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan keperibadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang Maha Esa, beriman kepada Rasul, benarkan adanya balasan pada hari akhir, keharusan menegakkan hak dan keadilan, dan lain-lain. Dalam Quran Surah Al-Maidah yang artinya, dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran sebagai pembawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang turunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Yang keistimewaan Al-Quran yang keempat yaitu Al-Quran mudah dihafalkan. Keistimewaan Al-Quran berikutnya yakni memiliki gaya bahasa yang istimewa, mudah dihafalkan, sukar bagi siapapun untuk memahaminya dan tidak sukar pula Ciamis, Jawa Barat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Ciamis pada Rabu 1 Februari 2023. Setelah mendengar tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU, terdakwa pun menangis istri. Dalam sidang tersebut, JPU menuntut terdakwa maksimal 5 tahun penjara atas kejadian meninggalnya 11 siswa-siswi. Bantuan ataupun biayanya adalah per orang 4,2 juta, namun biaya pelatihannya lebih tinggi. Pada saat skema bansos, pelatihan menunjukkan bahwa Al-Quran dari awal hingga akhir zaman, sehingga tidak mungkin akan dipalsukan oleh makhluknya. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada yang mencoba memalsukan Al-Quran, bahkan membuat ayat-ayat yang senada juga dengan Al-Quran. Tidak hanya itu, mereka juga menjelek-jelekan firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ada yang membuat syair-syair dengan meniru bunyi surah Al-Kautsar, dan seperti ditegaskan Allah bahwa dialah yang akan memelihara Al-Quran sampai kapanpun Al-Quran akan senantiasa terpelihara. Selanjutnya, upaya-upaya pemeliharaan Al-Quran dari pemalsuan seperti menghafalnya, melakukan pembinaan menghafal Al-Quran di sekolah atau pesantren, mengadakan perlombaan baca Al-Quran, termasuk penulisan Al-Quran, serta melakukan penasihan atau pengesahan sebelum Al-Quran itu dicetak sehingga keasliannya terjaga. Sekian jawaban dari saya. Apakah penanya dapat menerima jawaban dari saya? Apakah Jilan Jalilah dapat menerima jawaban dari saya? Terima kasih Mbak Penaji. Aku menerimanya. Kamu baca info hakiki masih kayak gini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ridho Sutapea atas jawabannya. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan kelima, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Oke, izin moderator. Ya, baik, silahkan. Oke, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah memberikan kesempatan untuk menambah jawaban dari pertanyaan saudari Zilan, yaitu mengenai keistimewaan Al-Quran, di mana selain yang telah disebutkan oleh kelompok penyaji tadi, ada juga beberapa keistimewaan yang lain dari Al-Quran, yaitu pertama Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang sakit maka hendaklah dia membaca Al-Quran karena Al-Quran adalah penyembuh baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang kedua yaitu keistimewaan Al-Quran adalah pembuka pintu rezeki. Sebagaimana juga sabda Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang membaca Al-Quran maka Allah akan mempermudah baginya rezeki dan memperberat beban hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang ketiga, keistimewaan Al-Quran adalah membuat hati menjadi tenang dan damai. Bagaimana juga sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran maka hatinya akan tenang, jiwanya akan terhibur. Hadis riwayat Tirmizi. Terus yang kelima yaitu memiliki keutamaan yang luar biasa, sebagaimana dalam surat Al-Hujarat
itu artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Terus yang terakhir adalah penghibur bagi orang yang sedang dalam kesedihan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya barang siapa yang membaca Al-Quran maka Al-Quran tersebut akan menghibur baginya. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawaban dari Mufarihil Ahda. Saya akan lanjut ke pertanyaan kelima, yaitu dari Anita Yunis dengan NIM 19018772 yang akan dijawab oleh Muhammad Rehan Saputra. Kepada Muhammad Rehan Saputra dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Anita Yunis. Bagaimana hukumnya membaca Al-Quran digital tersebut? Menurut para ulama bersepakat bahwa hukum membaca Al-Quran digital mubah atau boleh. Hukumnya menggunakan gawai untuk membaca Al-Quran. Di mana masalah gawai tersebut, umat dapat membacanya melalui HP yang bentuk mushaf fisik. Yang tercantum dalam hadis Ibnu Mas'ud yang berbunyi, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka ia akan mendapatkan suatu kebaikan, dan satu kebaikan akan dibalas 10 kebaikan. Yang semisal saya tidak mengatakan alif lam mim itu hurufnya. Apakah pertanyaan dari Anita Yunis dapat menerima? Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rehan Saputra. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan ke-6, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, maka saya akan lanjut ke pertanyaan ke-6 dari Ilfa Zahwa Ikhwani dengan NIM 22046032 yang akan dijawab oleh Muhammad Sabil Al-Jihad. Kepada Muhammad Sabil Al-Jihad dipersilahkan. Terima kasih dari moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilfa Zahwa Ikhwani. Kenapa Al-Quran tidak cukup sebagai sumber hukum Islam? Karena Al-Quran menggunakan bahasa yang sederhana dan elegan, yang turun langsung dari Allah sehingga bahasanya terlalu tinggi untuk manusia. Al-Quran juga mengandung makna di setiap hurufnya. Namun jika hadis adalah bahasa manusia, yaitu dari Nabi Muhammad, sehingga bahasanya tidak setinggi Allah dan lebih mudah dipahami oleh manusia. Kita memerlukan keduanya karena keduanya saling berhubungan. Sesuatu yang ada di hadis dapat dikatakan sebagai penjabaran dari Al-Quran yang disampaikan Rasulullah untuk membuat kita lebih mudah memahami Al-Quran. Sekian jawaban dari saya. Apakah Ilwa Zahwa Ikhwani menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya mengerti. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muhammad Sabil Al-Jihad. Sebelum lanjut ke pertanyaan ke-7, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, maka saya akan lanjut ke pertanyaan ke-7, yaitu dari Firly Ayuni dengan NIM 22060063 yang akan dijawab oleh Muhammad Rehan Saputra. Kepada Muhammad Rehan Saputra dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menjawab dari pertanyaan dari Firly Ayuni. Pertanyaannya, gimana bentuk implementasi iman terhadap Al-Quran secara real? Yang pertama, selalu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran setiap hari dengan memahami arti bacaannya. Yang kedua, membaca Al-Quran secara benar sesuai hukum bacaan tajwid. Yang ketiga, mengamalkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Yang keempat, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Apakah dari Firly Ayuni menerima jawaban dari saya? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjawab pertanyaan saya. Saya rasa cukup, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Rehan Saputra. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan ke-8, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Muhammad Rehan Saputra? Jika tidak ada, maka saya akan lanjut ke pertanyaan nomor 8 dari Viko Andika Putra dengan NIM 22065042 yang akan dijawab oleh Muhammad Haikal. Kepada Muhammad Haikal dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Viko Andika. Kenapa Al-Quran tidak disusun sesuai dengan urutan turunnya? Karena kalau disusun berdasarkan urutan waktu turunnya, maka nanti akan ketemu surah Al-Alaq 1-5. Di bab awal dilanjutkan surah lain dan kemudian kembali ke surah Al-Alaq lagi. Dan kemudian akan ada pertanyaan kenapa Al-Quran tidak disusun berdasarkan surat Al-Quran sehingga satu surah tidak terpotong-potong dalam beberapa bab. Jadi urutan ayat dalam setiap surat Al-Quran itu sudah sesuai dengan tuntunan Nabi yang setiap bulan Ramadan setiap surah dibacakan Nabi di depan malaikat Jibril untuk memastikan urutannya sudah benar. Pada zaman Khalifah Utsman kemudian dibuat Mushaf Utsmani yang mengumpulkan semua surah 114 itu dalam satu mushaf utuh dan kemudian yang panjang diletakkan di bagian depan dan pendek belakangan, kecuali Ummul Quran, surah Al-Fatihah yang meskipun bukan surah terpanjang tapi diletakkan paling awal. Baiklah, apakah saudara sudah mengerti? Baik, sebelumnya terima kasih kepada kelompok pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari saya. Jawabannya bisa dipahami. Sekian dari saya kembalikan kepada kelompok pemateri. Ya, baiklah, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Muhammad Haikal. Sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Jika tidak ada, maka saya akan lanjut ke pertanyaan 9 dari Nia Susanti dengan NIM 22046044 yang akan dijawab oleh Riris Hutapea. Kepada Riris Hutapea dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nia Susanti dengan NIM 22046044 yang pertanyaannya, bagaimana cara merasakan nikmat mukjizat Al-Quran? Untuk bisa merasakan kemukjizatan Al-Quran dapat melalui beberapa pendekatan. Mukjizat yang berkenaan dengan redaksi dapat kita pahami melalui pendekatan sastra Arab, pahami melalui analisis terhadap bilangan atau angka, sedangkan kemukjizatan yang terkait dengan isi dapat dipahami melalui pendekatan hukum, sains, dan teknologi, hal-hal yang gaib, baik gaib pada masa lalu maupun akan datang, seperti janji dan ancaman Tuhan maupun pendekatan ilmu-ilmu lain. Di sini diperlukan kesiapan orang yang ingin menangkap mukjizat itu. Sebab kalau tidak ada kesiapan atau kesediaan untuk menerima, seberapa banyak mukjizat pun tidak akan dapat kita rasakan. Sekian jawaban dari saya. Apakah Nia Susanti dapat menerima jawaban dari saya? Baiklah,
Terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya sudah paham. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Riris Hutapea. Sebelum lanjut ke pertanyaan terakhir, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban? Izin menambahkan moderator. Ya, silahkan. Baik, saya akan menambahkan jawaban dari Riris Hutapea. Untuk jawaban dari Nia Susanti, yang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara merasakan nikmatnya mukjizat Al-Quran? Yaitu dengan cara membacanya dengan keadaan suci dan tenang, membacanya dengan tartil atau pelan dan tidak terburu-buru. Yang terakhir yaitu membaca Al-Quran dengan khusyuk. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penambahan jawabannya. Selanjutnya saya lanjut ke pertanyaan ke-10 dari Nifla Amelia Fitri dengan NIM 22052096 yang akan dijawab oleh Rahmi Diana Putri. Kepada Rahmi Diana Putri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nifla Amelia Fitri, yaitu pertanyaannya, kewajiban Muslim terhadap Al-Quran adalah membaca, menghafal, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Bagaimana jika seorang Muslim hanya membacanya saja tanpa melakukan kewajiban yang lainnya? Jawabannya, seperti yang telah saya jelaskan melalui pertanyaan sebelumnya, bagaimana seorang Muslim hanya membacanya saja tanpa melakukan kewajiban yang lainnya. Jawabannya yaitu hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, karena kita sebagai Muslim diwajibkan untuk membaca Al-Quran. Namun, untuk mendapatkan manfaat yang lainnya, kita perlu melaksanakan kewajiban lainnya, yaitu seperti menghafal, memahami, mengamalkan, dan mendakwahkan. Karena apabila kita telah mengetahui makna dari Al-Quran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka perilaku serta tindakan yang akan kita lakukan itu insya Allah akan terus sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan ajaran Al-Quran. Jadi jadi hukum apabila untuk membacanya saja yaitu diperbolehkan. Sekian dari saya. Apakah Nifla Amelia Fitri puas dengan jawaban yang telah saya berikan? Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baiklah, apakah Nifla Amelia Fitri dapat menerima dan mengerti jawaban dari Rahmi Diana Putri? Mungkin Nifla Amelia Fitri sedang tidak berada di Zoom atau tidak mendengar jawaban tadi. Sebelum saya mengakhiri sesi pertanyaan, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Rahmi Diana Putri? Baik, jika tidak ada, maka sesi pertanyaan telah selesai. Terima kasih atas teman-teman yang telah membantu menambahkan jawaban dari pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya kami akan masuk ke sesi kritik dan saran. Jika ada dari teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan saran, dipersilahkan. Saya ulangi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan saran?
Baik, jika tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan saran, maka saya akan menutup presentasi dari kelompok 3. Maka dari materi tentang Al-Quran yang telah disampaikan tadi dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam. Dan semoga kita termasuk kepada orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang telah mempresentasikan materi diskusi kita hari ini. Yang pertama, Bapak memberikan apresiasi bahwasanya diskusi kita hari ini cukup baik, cuman respon dari audiens saja yang nggak kurang gitu ya. Dari panggil-panggil oleh materi tadi, oleh host tadi, tapi tidak ada sautan. Ini kurang menghargai rasanya. Baik, sedikit Bapak memberikan masukan atau tambahan dari materi kita, yaitu tentang Al-Quran. Bicara tentang Al-Quran, sebentar ya. Ya, bicara tentang Al-Quran, tentu bukan hal yang baru kita dengar, bukan hal yang aneh dalam hidup kita sebagai seorang Muslim. Tentu sudah sering kita mendengar Al-Quran dibicarakan. Nah, tema kita hari ini bicara tentang Al-Quran, tentu tidak lagi membicarakan persoalan-persoalan tentang sejarah Al-Quran, jumlah ayat Al-Quran, jumlah juz. Itu rasanya sudah selesai waktu di SD dulu. Sudah selesai waktu di SMP dulu kan, atau di TPA dulu kan. Nah, cuman sekarang bagaimana kita memposisikan Al-Quran sebagai sebuah pemahaman yang baru ketika kita sudah berada sebagai seorang mahasiswa. Selama ini kita memahami Al-Quran itu adalah sebuah kitab suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada kita umatnya. Kemudian siapa yang membaca akan mendapat pahala. Siapa yang akan mendapat ini, dan semuanya seperti itu yang kita dengar dari para guru kita, dari ustadz-ustadz, dan seterusnya. Tapi yang menarik menurut Bapak bukan lagi kita bicara persoalan-persoalan pahala ya. Pahala itu urusan Allah itu. Yang penting kita melakukan apa yang diperintahkan. Ya, kalau disuruh baca Quran, baca Al-Quran. Kemudian kita juga harus paham untuk apa sih Al-Quran itu diturunkan. Ya. Al-Quran tidak cukup hanya dihafal. Al-Quran tidak cukup hanya sekedar ditahsinkan bacaannya. Apalah artinya hafiz 30 juz tapi nggak paham isi Al-Quran? Apalah artinya hafiz 30 juz
paham 30 juz itu tetapi tidak mengamalkan. Nah, padahal Al-Quran itu kan berisi pedoman petunjuk. Hakikatnya dia adalah sebagai pedoman petunjuk bagi kita yang telah memilih Islam sebagai agama. Agama itu adalah sebagai pilihan kita, jalan hidup kita di dalam menentukan arah hidup kita, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Nah, tentu untuk mengetahui itu, salah satu sumber pengetahuan Islam itu adalah Al-Quran. Maka sekali lagi, nggak cukup rasanya hafal 30 juz untuk bisa memahami Al-Quran. Tidak cukup rasanya hanya pintar membaca dengan irama yang bagus, itu kita bisa mengamalkan Al-Quran. Untuk bisa mengamalkan Al-Quran, kita baca ayatnya, kita baca terjemahannya. Maka hari ini kita jarang melihat orang membaca Al-Quran itu dengan terjemahannya, membaca ayatnya terus kan. Berlomba-lomba mengkhatamkan membaca terjemahan ayat Al-Quran. Tapi pernahkah kita mencoba untuk mengkhatamkan membaca terjemahan? Mungkin sebentar lagi bulan puasa kan, yang menjadi target orang dalam puasa itu apa? Target minimal dapat baca Quran sekian juz, ya kan? Nah, kemudian khatam Quran selama bulan Ramadan. Saya rasa itu pencapaian-pencapaian yang merupakan motivasi baca Quran bagi anak SD, anak SD, anak SMP, atau anak-anak yang butuh dapat reward dari orang tuanya. Nanti kalau seandainya bisa tamat khatam 30 juz, dibalikin baju baru, baju rayonya 2 kali lipat. Itu dia piti rayo. Jadi itu kan motivasi-motivasi yang saya pernah juga berada di posisi itu. Ya. Kita hanya mencapai target-target hafalan saja, target-target bacaan. Tetapi kita jarang, mungkin di antara kita ada nggak yang pernah khatam membaca terjemahan Al-Quran? Sudah pernahkah kita khatam membaca terjemahan Al-Quran? Kalau hanya sekedar membaca ayatnya, saya yakin semuanya pernah. Membaca terjemahannya ini yang sulit kita sekarang. Nah, padahal untuk bisa sampai kepada pemahaman Al-Quran itu, salah satunya adalah kita membaca terjemahannya. Setelah kita baca terjemahannya, baru kita tahu apa yang menjadi isi dari Al-Quran, apa yang menjadi perintah pedoman dari Allah. Sehingga baru kita bisa mengamalkannya. Oleh karena itu, sebagai seorang mahasiswa yang sudah berpikir kritis, berpikir cerdas, marilah kita tingkatkan pemahaman kita kepada Al-Quran ini. Jangan sekedar saja Al-Quran itu hanya sekedar dibaca, dihafal, tetapi juga dipahami isinya. Kalau kita paham isi, pasti kita insya Allah bisa tahu apa yang harus kita amalkan. Ya, nah, nggak apa-apa 10 ayat, 10 terjemahan, 10 ayat, 10 terjemahan. Ya, saya bukan mengatakan tidak baik jadi hafiz itu. Saya mengatakan tidak baik menjadi seorang qori dan qoriah itu. Semuanya itu baik, tapi alangkah baiknya kita juga tidak hanya sekedar mentahsinkan bacaan dan mentahfizkan hafalan, tetapi juga kita mentafhimkan apa yang kita hafal, apa yang kita baca itu tersebut. Mungkin ini yang perlu Bapak tambahkan. Mudah-mudahan pengetahuan kita tentang Al-Quran semakin bertambah, pengamalan Al-Quran kita juga semakin baik. Ya, apalah artinya kita hafal 30 juz, tapi tidak paham isinya. Ya, orang yang hafal belum tentu paham, orang yang paham dan hafal belum tentu mengamalkan. Kenapa? Karena tidak tahu isinya. Saya yakin orang 30 juz, hafal 30 juz itu belum tentu tahu isi Al-Quran itu semuanya. Orang yang bagus baca Al-Qurannya itu belum tentu juga dia tahu isi Al-Qurannya. Maka kita tidak jarang kita melihat para hafiz, para qori dan qoriah juga ada melakukan sebuah penyimpangan-penyimpangan. Ya kan itu tadi dia hanya sebatas menghafal. Hari ini kita melihat banyak rumah-rumah tahfiz, banyak rumah-rumah tahsin, tapi jarang kita melihat rumah tafhim ya. Tafhim itu pemahaman isi dari Al-Quran. Ya, nah, mungkin itu saja tambahan dari Bapak. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh silakan. Oke.
Kalau tidak ada, Bapak rasa cukup, silakan Bapak kembalikan kepada host. Kalau ada nanti ada pertanyaan yang akan ditanyakan, boleh ditanya pada pertemuan berikut. Demikian saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absennya ya di deskripsi. Silakan ditutup. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, terima kasih atas kata-kata dari Bapak. Mungkin sampai di sini diskusi kita hari ini. Saya selaku moderator, kalau ada salah saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.